Sederek sekalian, demikian sang pangeran membuka kata setelah melafalkan pujian kepada Gusti Allah dan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Saya haturkan agunging panuwun, beribu-ribu terima kasih atas kehadiran dan dukungan panjenengan sedoyo. Sungguh tak terhingga rasa syukur kami bahwa Gusti Allah masih menganugerahkan kepada kita semua kawula Mataram hati nurani yang hidup, yang masih merasakan sakit dan tersinggung ketika agama kita yang suci, adat istiadat kita yang adiluhung, keraton kita yang luhur, dan rakyat kita yang tulus dinistakan, dicerai-berai, diperkosa, dimiskinkan, dan dianiaya. Ratu Adil, teriak seorang lelaki paruh baya berpakaian lusuh nun di bawah sambil berdiri. Dia acung-acungkan sabit yang dibawanya. Ratu Adil, Ratu Adil, Ratu Adil. Teriakannya kian melengking tinggi hingga tenggorokannya tercekat, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca, lalu pecah tangisnya bersama teriakan-teriakan yang dia lengkingkan hingga jatuh terduduk, memegangi tanah dan meremas-remasnya. Ratu Adil. Beberapa orang di sekitarnya segera mendekat dan menghelannya. Yang lain merangkul pundak dan menghiburnya. Mereka berusaha menenangkannya. Mohon ampun Kanjeng Pangeran, bersembah Alibasah Abdul Kamil dari Madiun, ipar sekaligus menantu Diponegoro yang duduk di hadapan agak ke bawah. Sang pangeran mengangguk pertanda ridho pengarahannya di jeda. Saya kenal bapak itu. Dia penduduk daerah Sukawati Timur. Sawahnya habis disita karena tunggakan pajak-pajak yang tidak masuk akal. Anak lelakinya tewas ketika mencoba mempertahankan satu-satunya ternak yang masih tersisa bagi keluarga mereka. Putrinya bunuh diri setelah diperkosa oleh beberapa gunung, dan istrinya pun menjadi gila karena tekanan batin yang sangat berat. Beribu ampun Kanjeng Pangeran. Kembali Abdul Kamil mengangkat sembah. Gunung adalah semacam aparat polisi desa di bawah kepatihan. Pada praktiknya lebih menjadi penindas masyarakat dalam soal penarikan pajak, memaksakan kebijakan hingga pungutan liar terkait keamanan. Sang pangeran memejamkan mata hingga tampak ujung-ujung pelupuk itu basah. Begitu berat beban yang ditanggung para kawula Mataram. Sementara pejabat kasultanan maupun kasunanan tidak lagi menjadi pengayom dan pelindung lagi bagi rakyat. Mereka malah sibuk memuaskan nafsu angkara murkanya hingga sekaligus menjadi penjilat kepada orang-orang kafir. Duka dan kemarahan sang pangeran begitu dahsyat, sampai-sampai butir-butir tasbihnya berhamburan dan berantakan ketika benang penautnya terputus oleh remasan kerasnya.
Beberapa hadirin terkejut melihatnya, lalu menundukkan kepala sambil menghaturkan sembah. Langkah Gusti Pangeran sudah benar. Apa yang kita mulai di Selarong ini sampun leres, kata Kiai Mojo sambil memandang yakin kepada Pangeran Yogyakarta yang 7 tahun lebih tua dibandingkan dengan dirinya itu. Saya takut tidak mampu mengemban amanah ini, Kiai. Sang pangeran balas memandang pada penasihat yang paling dihormatinya itu. Saya bukan orang yang tega melihat darah tumpah, Kiai. Saya tidak seperti Eyang Sultan Agung yang Narendra sekaligus ulama, senopati sekaligus pujangga, ahli makrifat serta hakikat. Saya bukan Eyang Sultan Suwargi yang mumpuni dalam olah jasmani, olah rasa, olah jiwa, dan olah batin, hingga begitu gagah dan gigih memimpin gerilya sepanjang 9 tahun penuh nestapa. Saya bukan orang yang seperwira Raden Ronggo Prawiro Dirjo III ketika melawan Dendles. Saya juga pernah menyaksikan bagaimana Eyang Sultan Sepuh harus menelan pahitnya kekalahan perang ketika melawan Inggris di bawah Raffles. Saya merasa ini perjuangan kita bersama. Saya rasa tidak menjadi masalah siapapun yang menjadi pemimpin, asalkan dia berjalan atas petunjuk Allah dan sunnah Nabi. Kalau ada yang lebih mampu daripada saya untuk memimpin perjuangan ini, saya sangat bahagia menjadi makmum di belakangnya. Kemudian Kiai Mojo pun berkata, tidak, Gusti Pangeran. Allah yang telah memilih Gusti Pangeran untuk memimpin kami, sahut Kiai Mojo. Telah lama bumi Jawa menantikan seorang sepertimu, seorang yang memiliki nasab mulia sebagai ksatria Mataram sejati, seorang pangeran yang bergaul akrab dengan kaum santri dan wong cilik sejak belia, seorang yang rela meninggalkan kemewahan istana dan hidup prihatin berkelana, seorang yang diasuh wanita solihah lagi mujahidah seperti Eyang Ratu Ageng di Tegalrejo, seorang yang kelahirannya membuat Kanjeng Sultan Mujahid Hamengkubuwono I berkata, "Mbok Ratu, cicitmu ini kelak akan memberikan kerusakan kepada Belanda lebih besar daripada yang kulakukan selama 9 tahun perang Giyanti. Kini saat itu telah tiba, Gusti. Kuatkanlah hati. Faiza azamta fatawakal Allah." Ali Imran 3:159. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad untuk berperang, maka bersandarlah hanya kepada Allah. Kados pundi Paman Mangkubumi? Tanya Pangeran Diponegoro. Nggih nak Mas Diponegoro, kami semua berdiri di belakangmu. Para kesatria Mataram pasti terusik nuraninya melihat apa yang terjadi pada Kasultanan ini, kata Pangeran Mangkubumi. Kami
tua maupun muda yang berdarah pejuang, Sultan Suwargi mengalir di nadinya, rela kehilangan harta dan nyawa jika memang itu diperlukan untuk mengembalikan kesucian keraton kita yang telah dicemari oleh Belanda dan para cecunguknya. Pimpinlah kami, karena meski usiamu muda, kematanganmu melampaui para pangeran yang lain. Di antara para kawulo, namamulah yang paling dikenal lagi dicintai. Aku juga mendengar bahwa Ingkang Sinuwun Pakubuwono ke-6 dari Surakarta telah mengirimkan utusan untuk mendukung gerakan ini. Insya Allah, semoga kamu akan berhasil menyatukan kembali dinasti Mataram. Dan tidakkah kau perhatikan yang kita saksikan sekarang? Para ulama dan para santri bergabung bersama kita. Sejujurnya tidak banyak terjadi dalam sejarah Mataram hubungan antara dinasti kita dengan para pemuka agama berjalan mulus. Barangkali hanya Eyang Sultan Agung dan Eyang Sultan Suwargi Hamengkubuwono I yang boleh dikata berhasil mendapatkan dukungan luas dari para ulama dan santri. Kini kamu pun memperolehnya, nggir. Ini sudah kehendak Gusti ingkang akarya jagat. Tuhan pencipta alam semesta. Kanjeng Pangeran Mangkubumi benar Gusti, sahut Kiai Mojo. Suaranya beralih dari lembut menjadi kian menegas dan mengeras. Ini saatnya semua bersatu, priayi maupun santri, ulama dan juga umaro, para ningrat bersama rakyat, pemimpin membimbing umat. Sejarah luhurnya agama kita ditulis dengan dua warna, hitam tintanya para ulama dan merah darahnya para syuhada. Kalau memang cita-cita Gusti Pangeran adalah amangun luhuring agami Islam ing tanah Jawi, mari kita semua bersiap sedia ngantepi Islamnya samyo ngelampahi parentah dalil ing Quran pan ayat katal. Dalam Al-Quran pada ayat-ayat kital, yaitu surah At-Taubah yang berisi perintah, petunjuk, dan bimbingan dalam berperang di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergemuruh para santri bertakbir sambil mengangkat kepalan tangan mereka ke udara. Para prajurit pengikut pangeran-pangeran Yogyakarta dan barisan laskar-laskar rakyat yang belum terbiasa dengan pekik semacam itu terbawa suasana dan berusaha menyesuaikan diri. Ikut pula akhirnya mereka mengagungkan asma Allah. Bismillah. Sang pangeran kembali berbicara setelah gegap gempita mulai mereda. Para sederek sekalian, mulai hari ini kita akan menempuh jalan panjang dan berliku. Sudah terlalu lama tanah Jawa dinodai oleh orang-orang kafir berambut jagung dan orang-orang kafir murtad yang warna kulitnya sama dengan kita, tapi bekerja untuk kepentingan penjajah. Leluhur kita Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo telah menyadari bahaya kedatangan kaum tuca, orang-orang yang hidup dengan mengisap hak orang lain
dan menghancurkan kehidupan inangnya seperti Benalu ini. Maka 2 kali beliau menyerbu tempat mereka di Batavia dan wafat dalam keadaan masih mempersiapkan peperangan selanjutnya. Tiba masa berikutnya, dan kita tahu bahwa bahaya yang mereka bawa bukan hanya karena penguasaan mereka atas perdagangan dan kota-kota pelabuhan di pesisir yang memiskinkan warga pribumi kita dan memperkaya negeri mereka. Mereka mulai mengajarkan perilaku nista dan gaya hidup tercela kepada para pembesar Mataram, hingga antara mereka dipecah belah untuk kemudian dibantu salah satunya, lalu nanti dimintai bayaran besar yang membangkrutkan. Leluhur kita Kanjeng Sultan Suwargi Hamengkubuwono I saat masih menjadi pangeran di Mataram, dia telah bangkit untuk berjihad selama 9 tahun hingga membuat mereka kewalahan dan akhirnya menawarkan perundingan dengan mengutus seorang Arab bernama Syarif Besar Syekh Ibrahim untuk berpura-pura menjadi utusan Sultan Ngerum Turki Utsmani guna menawarkan gelar resmi Sultan seperti yang pernah dianugerahkan kepada Sultan Agung. Akhirnya berdirilah Kesultanan Yogyakarta yang kita cintai ini sebagai lambang perlawanan yang tidak pernah mati kepada Belanda kafir itu. Sepeninggal beliau, wibawa keraton kita kian pudar. Gubernur Jenderal Dendles mempelopori penistaan terang-terangan pada martabat Eyang Sultan Sepuh Hamengkubuwono II. Campur tangan pada urusan istana kian dalam, dan tanah-tanah kerajaan dipaksakan untuk disewakan kepada buli-buli swasta seperti Nahwis yang membuat perkebunan dan perbudakan rakyat. Sultan Sepuh juga diadu dengan putranya, ayahandaku Sultan Raja Hamengkubuwono III, sampai nantinya harus dibuang. Keraton pun akhirnya bedah di tangan Letnan Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris, sesuatu yang tak terbayangkan oleh siapapun. Ia dibantai, dirampok, dijarah, dicemari, diperkosa. Bahkan kancing baju Eyang Sultan Sepuh yang terbuat dari berlian dipreteli ketika beliau ditodong dengan senjata didamparnya. Kanjeng Romo Sultan Raja tidak dapat berbuat banyak, tapi aku bersaksi bahwa sepanjang masa bertahtanya yang singkat, beliau telah berusaha keras untuk melindungi dan memulihkan keadaan rakyat serta keraton. Lalu adikku Ibnu Jarot yang sangat kusayangi menggantikan beliau dalam usia yang masih sangat belia. Semula aku berharap banyak padanya. Aku sendiri yang menutup matanya dengan kedua belah tanganku ketika ia dikhitan. Aku yang mengajarinya baca tulis huruf Arab. Kudatangkan pula untuknya guru bahasa Melayu. Kubacakan untuknya kisah-kisah dalam kitab Fatahul Muluk agar tumbuh keperwiraannya sebagai raja. Kupilihkan kitab-kitab yang baik untuk dipelajarinya, seperti Serat Ambia, Tajus Salatin, Hikayat Makutaraja, Serat Menak, Babat Keraton, Arjuna Sasra, Ramabadra, dan Baratayuda. Sayang sekali dia bukan orang yang tekun belajar. Daripada membaca, dia lebih suka mengamati benda-benda menarik
dari seberang, pernak-pernik buatan Belanda dan Inggris atau Italia atau Perancis, berkuda serta berbusana dengan seragam tentara-tentara Eropa. Kemudian juga yang membuatnya mudah dipengaruhi dan memperturutkan hawa nafsunya untuk makan enak, mabuk-mabukan, dan bermain perempuan. Mohon izin, saya menyela Kanjeng Pangeran. Kiai Mojo menyahut kata sambil beruluk sembah. Saya merasa perlu bertanya, mewakili sedulur-sedulur hadirin sekalian. Jawaban Kanjeng Pangeran atas persoalan ini insya Allah akan kian memantapkan dukungan dan membulatkan tekad di hati kami untuk berjuang bersama Kanjeng Pangeran atau sebaliknya. Silahkan Kiai, sambut sang pangeran sambil tersenyum. Mohon maaf apabila pertanyaan kami ini lancang, Kanjeng Pangeran. Sekali lagi mohon maaf. Kiai Mojo kembali merafak sembah. Lanjutkan Kiai, sampaikan saja, kata Pangeran Diponegoro. Beribu ampun Kanjeng Pangeran, apakah kekecewaan Kanjeng Pangeran kepada ingkang rayi ini begitu sangat besarnya? Tanya Kiai Mojo. Pangeran Diponegoro pun menjawab, jelas Kiai, jelas. Betapa jauhnya dia dari apa yang kuharapkan ada pada diri seorang sultan. Tapi barangkali Kiai bermaksud menanyakan apakah aku terlibat dalam pembunuhan adikku yang tewas diracun ketika berpesiar 3 tahun yang lalu itu. Beribu ampun Kanjeng Pangeran, kami tidak berani. Tetapi begitulah sebagian orang bertanya-tanya tentang siapa dalang di balik kematian Sinuhun Jarot Sedo Besiar, kata Kiai Mojo. Saat kulihat jenazahnya, seluruh tubuhnya membengkak mengerikan, dan dari lubang-lubang tubuhnya keluar darah. Usianya baru 18 tahun ketika itu, tapi memang tubuh bongsornya sudah mulai kegemukan. Pada saat dia terbunuh, justru sebenarnya Jarot sedang mulai kembali mendekat kepadaku dan sedikit demi sedikit mau mendengarkan nasihatku, kata Pangeran Diponegoro. Apakah dengan demikian berarti yang membunuh Sinuhun Sultan Jarot adalah yang tidak menyukai semakin membaiknya hubungan beliau dengan kakak pembimbingnya, kata Kiai Mojo. Hanya selang 1 jam dia terkapar sekarat dari sejak Patih Danurjo IV yang merupakan mertuanya sendiri memberinya nasi beserta uboram pelawuh pepaan Kiai, kata Diponegoro. Pangeran Mangkubumi pun menyaut, tapi justru Danurjo menyuruh anak buahnya menyebarkan desas-desus bahwa Kanjeng Pangeranlah yang memerintahkan pembunuhan Ngarso dalem kaping sekawan Kiai, sahut Pangeran Mangkubumi sambil mengangguk santun. Dia menuduh Nak Mas Diponegoro mengincar tahta adiknya sendiri.
Fitnah keji, sahut sang pangeran. Kalau aku memang ingin menduduki dampar kencana keraton Yogyakarta, sudah sejak awal ku terima tawaran Ayahanda Sultan Raja dan Residen John Crawford ketika mereka mendesak-desakku untuk menjadi pewaris tahta. Aku tahu diri. Aku hanya putra seorang garwo ampean. Tapi lebih dari itu, menjadi raja seperti Ayahanda Sultan ketiga yang harus meminta persetujuan gubernur Inggris dalam setiap kebijaksanaannya, sementara yang disebut terakhir itu bebas menuntut syarat apapun untuk dipenuhi, pastilah bertentangan dengan hati nuraniku, kata Pangeran Diponegoro. Maka saya mohon izin mentakyin memperjelas duduk perkara hingga terang benderang kepada Kanjeng Pangeran, ujar Kiai Mojo. Jadi perjuangan ini bukan semata-mata untuk menjadikan Kanjeng Pangeran sebagai sultan. Bukan, Kiai, jawab Pangeran Diponegoro. Bukan untuk kekuasaan, bukan untuk kekayaan, bukan untuk maksud-maksud duniawi, kata Kiai Mojo. Saya rasa pertanyaan Kiai Mojo agak kebablasan, sahut Pangeran Mangkubumi dengan tatapan tajam dan wajah tersinggung. Tidak mengapa, Paman Mangkubumi. Jawaban saya terhadap pertanyaan Kiai Mojo ini sangat penting untuk menyatukan hati kita semua di atas keikhlasan dalam perjuangan ini. Ya Kiai, saya tegaskan bahwa insya Allah perjuangan kita adalah semata-mata untuk li'ilai kalimatilah, untuk meninggikan siarnya Gusti Allah amangun luhuring agami Islam ing tanah Jawi, kata Pangeran Diponegoro. Apakah itu artinya kita juga akan membersihkan tanah Jawa ini dari semua orang kafir dan kafir murtad, membabat seluruh tatanan dan meruntuhkan keraton-keraton yang telah tercemar, lalu membangun sebuah balad Islam di atas puing-puingnya? Tanya Kiai Mojo. Sang pangeran sejenak terhenyak. Dipandangnya Kiai Mojo di sampingnya, dan para hadirin di hadapannya berganti-ganti. Sang Kiai menatapnya dengan penuh harap, sementara Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Ngabei saling pandang. Pertanyaan Kiai Mojo menerbitkan selaksa gambaran yang selama ini tidak pernah terbayangkan oleh sang pangeran. Apakah perjuangan mereka akan sampai sejauh itu, menghancurkan tatanan yang ada, melebur keraton Yogyakarta dan Surakarta, memulihkan kejayaan Mataram seperti masa Sultan Agung yang jaya? Akan berapa lama perang berkobar? Akan berapa banyak korban yang harus jatuh? Akan seperti apa masyarakat Jawa yang baru di bawah naungan Islam? Tapi bukankah memang akan sia-sia saja jika mereka hanya setengah-setengah? Bukankah tujuan akan menjadi samar lagi jika mereka tidak sampai pada apa yang disampaikan Kiai Mojo? Kiai, akhirnya sang pangeran pun menjawab.
tugas kita semua untuk berjuang mewujudkan balad Islam seperti yang Kiai sampaikan, yang di situ ditegakkan keadilan berdasarkan hukum Allah dan sunnah Rasulullah, hingga kemakmuran yang penuh berkah merata ke seluruh bumi. Tidak ada keraguan bahwa suatu saat nanti perjuangan ini akan sampai ke sana. Tetapi jelas, perjuangan ini pasti akan panjang jalannya dan lama waktunya. Kita tidak tahu sebanyak apa dan sejauh mana Allah memberi kita bagian untuk mendapat pahalanya. Apakah sampai semua tujuan itu tercapai, ataukah hanya sampai separuhnya, sepertiganya, atau seperempatnya? Kita tidak tahu, Kiai. Tapi yang pasti, aku akan mewakafkan diriku di jalan ini menjadi sarana Gusti Allah untuk memuliakan agamanya sejauh apa yang telah Dia tetapkan untukku, juga bersama para sedulur sekalian, kata Pangeran Diponegoro. Kiai Mojo manggut-manggut. Jawaban Kanjeng Pangeran sungguh bijaksana. Dengan ini kami tahu bahwa Kanjeng Pangeran betul-betul hendak memimpin kami tanpa pamrih dunia dan rela untuk bersama-sama menempuh lara-lapanya perjuangan bersama para kawulo dan para santri. Kiai Mojo ini dari tadi pertanyaannya seperti baru kemarin kenal Nak Mas Diponegoro saja. Tukas Pangeran Mangkubumi sambil tersenyum simpul. Karena saya bukan bertanya untuk diri saya sendiri, Kanjeng Pangeran. Saya bertanya untuk seluruh yang hadir di tempat ini. Kiai Mojo membalas senyum Mangkubumi dengan santun. Kemudian Pangeran Ngabei pun ikut berkata, "Nger Nak Mas Diponegoro, tiba waktunya nan dalem memberikan pengarahan-pengarahan kepada kami." Pangeran Ngabei beruluk sembah. Musyawarah tadi malam telah menetapkan beberapa langkah strategis yang harus dipahami semua komandan kesatuan-kesatuan yang telah dibentuk sesuai susunan Janisari Usmani mengikuti masukan dari Ananda Basah Kotip dan Basah Nurkandam juga sudah disepakati. Tinggal kini bagaimana Nak Mas Pangeran membagi-bagi tugas yang perlu didengar seluruh hadirin, kata Pangeran Ngabei. Baik Paman, terima kasih atas pengingat akan hal penting ini. Paman Pangeran Ngabei, saya minta untuk mengamankan wilayah Kota Gede. Ada bekas pabrik senapan meriam dan mesiu peninggalan Eyang Sultan Sepuh di sana yang dikerjakan oleh orang-orang Kalang, keturunan para pengrajin yang dulu didatangkan dari Bali dan diislamkan oleh Sultan Agung. Dengan ilmu dan keterampilan Paman, hidupkanlah kembali pabrik itu supaya kebutuhan kita akan senjata terjamin. Bawalah anak buah dan laskar secukupnya Paman, kata Diponegoro. Ngestokaken dawuh Nak Mas Diponegoro, kedua putra saya, Adi Kusumo dan Joyo Kusumo, apakah diperkenankan mengikuti saya, Nger? Tanya Pangeran Ngabei. Tentu Paman, kedua Raden Mas saya tugaskan untuk mengamankan pasar besar Kota Gede.
seluruh perniagaan dan pengupo jiwa rakyat harus tetap berjalan dengan lancar dan aman ketika suatu wilayah ada dalam amanah penguasaan kita, kata Pangeran Diponegoro. Saya mohon izin agar dapat pula mendampingi Ayahanda Ngabei, Kanjeng Pangeran. Siochen Kuok beruluk sembah. Tentu kamu, Akwok. Bantulah Adimas Adikusumo dan Joyokusumo mengatur dan mengamankan pasar. Juga aku dengar ilmu pengetahuan tentang mesiu sebenarnya berasal dari Tiongkok. Maka kamu juga bisa membantu Paman Pangeran Ngabei untuk menata laksana pabrik senjata itu. Insya Allah kami akan meminta bantuan rakyat sekitar kota gede agar dapat membantu perjuangan Nak Mas, sahut Pangeran Ngabei. Selama ini kota gede terkenal makmur karena berbagai hasil kerajinan maupun perdagangannya. Insya Allah mereka akan bersedia jika kita minta menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk kita. Status kota gede ini juga daerah aman. Belanda tidak akan berani gegabah menyerang karena kedudukannya sebagai tanah leluhur Wangsa Mataram yang diperintah bersama oleh Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, kata Pangeran Ngabei. Itu maksudku, Paman. Semoga pabrik senjata kita nanti aman dan terlindung di kota gede. Sang pangeran tersenyum. Iya, saya juga minta kerelaan Paman untuk mengizinkan Basah Nurkandam dan Basah Khotib tetap di sini membantu saya mengatur penataan pasukan. Ya, meski sebenarnya saya juga ingin mereka mendampingi saya, tapi keduanya saya kira memang lebih tepat berada di sisi Nak Mas Pangeran, kata Pangeran Ngabei. Paman Pangeran Mangkubumi dan Kiai Mojo. Sang pangeran menengok bergantian pada kedua sosok pinunjul itu yang dipanggil mentapikkan sembah. Saya harap panjenengan dalam kekalih dapat tinggal di Selarong mendampingi saya. Saya akan sangat memerlukan nasihat-nasihat kalian berdua. Dalam beberapa hari ke depan dapat diduga tentara Belanda, Legiun Mangkunegaran, dan para Hulpetruppen akan melakukan serangan besar-besaran ke sini. Ngestoaken dawuh Kanjeng Pangeran, ujar Kiai Mojo. Saya mohon izin untuk dapat mengirim beberapa kiai menuju perdikan-perdikan agama di mancanegara barat dan mancanegara timur untuk dapat mengajak lebih banyak ulama dan santri untuk bergabung serta menyiapkan pondok-pondok pesantren mereka sebagai markas gerilya dan tempat menghimpun perbekalan. Masya Allah, terima kasih Kiai. Tepat sekali rencana itu, sebab agaknya yang hadir di Selarong ini baru para kiai dan santri dari wilayah Mataram, Pajang, serta sebagian kecil dari Kedu, Bagelen, dan Madiun. Pangeran Diponegoro menyilahkan dengan memberi tanda jempol kepada Kiai Mojo yang mohon izin untuk bermusyawarah dengan para kiai lain. Para kiai silahkan ikut Kiai Mojo.
kecuali Kiai Muhammad Bahwi. Mohon mendekat ke sini, Kiai, kata Pangeran Diponegoro. Saya Kanjeng Pangeran, jawab Kiai Muhammad Bahwi. Adinda Basah Nurkandam setuju denganku bahwa Kiai akan memimpin kesatuan Bulkio sebagai kesatuan kawal utama dan kesatuan tempur elit kita. beribu ampun Kanjeng Pangeran, ada baiknya hal ini dipertimbangkan ulang. Bukan karena saya merasa gentar, apalagi takut mati. Hanya saja saya merasa terlalu tua untuk menjadi senopati Bulkio ini. Ada baiknya ditunjuk anak muda yang lebih gesit dan terengginas, kata Kiai Muhammad Bahwi. Kiai masih mampu untuk memimpin insya Allah, sahut Basah Nurkandam. Pasukan Bulkio ini bukan berisi orang-orang berangasan yang berperang dengan ngawur dan asal-asalan. Mereka terdiri dari para ahli ibadah, para penghafal Al-Quran, para ahli wirid dan zikir yang akan menjadi kekuatan rohani seluruh pasukan kita. Tapi sekaligus mereka juga sangat terlatih ilmu kanuragan, pribadi-pribadi yang tenang dan penuh perhitungan, juga amat tangguh dan teguh dalam menghadapi berbagai luka dan kesulitan. Hanya orang seperti Kiai Muhammad Bahwi yang bisa memimpin mereka. Kanjeng Pangeran sudah mengenal Kiai sejak Eyangda Kanjeng Ratu Ageng masih sugeng. Insya Allah ini pilihan tepat, Kiai, kata Nurkandam. Harusnya orang seperti Ananda Nurkandam yang lebih tepat memimpin kesatuan ini, sahut Kiai Muhammad Bahwi. Insya Allah Adinda Nurkandam akan mendampingi Kiai sebagai wakil senopati, kata Pangeran Diponegoro. Bismillah, terimalah keris milik Eyang Sultan Suwargi yang dulu dipasrahkan kepada Eyang Ratu Ageng lalu diwariskan kepadaku ini sebagai tanda jabatanmu, Kiai. Dengan ini sebutanmu kuganti menjadi Ali Basah Muhammad Usman, kata Diponegoro. Bismillah, ngestoaken dawuh Kanjeng Pangeran. Sang Ali Basah baru menerima keris tanda pangkatnya dengan khidmat lalu berundur ke belakang.